Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman belajar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini BK Channel ingin berbagi tentang dampak sosial informatika. Bagi yang baru menonton di BK Channel ini, kami berharap dukungannya dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar mendapatkan update terbaru dari BK Channel. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian mampu memahami dampak positif dan negatif teknologi informasi, keamanan data pribadi, dan berkolaborasi di dunia maya. Saat ini, teknologi informasi telah memasuki banyak aspek di kehidupan manusia. Kita sebagai manusia sangat terbantu dengan teknologi ini. Pekerjaan kita dapat kita selesaikan dengan efektif dan efisien. Kita menjadi makin produktif. Namun, di sisi lain, ada dampak negatif dari perkembangan teknologi ini. Pada materi kali ini, kalian akan mempelajari dampak teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi atau TI, adalah teknologi yang menggunakan komputer untuk menyimpan, mengambil, dan mentransmisikan atau mengirimkan data atau informasi. Secara umum teknologi informasi terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Agar dapat terhubung diperlukan peralatan komunikasi seperti jaringan komputer, telekomunikasi dan internet. Saat ini, masyarakat dapat melihat revolusi TIK yang sangat maju. Segala aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan teknologi baru era digital ini yang memberikan manfaat besar. TIK telah memberikan cara baru dalam berkehidupan untuk menggantikan aktivitas di rumah, pekerjaan, pendidikan, perdagangan, kesehatan, perbankan, dan bersosialisasi. Masyarakat saat ini telah menjadikan TIK sebagai kebutuhan penting dalam bentuk berbagai perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, tablet, internet, dan lainnya yang sering disebut gawai atau gadget. Mari kita simak penjelasan pengaruh TIK terhadap kehidupan masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu berhubungan dengan orang lain. Dengan menggunakan gawai yang terhubung dengan orang lain, memungkinkan kontak sosial yang makin intensif. Saat ini, TIK sangat membantu kita dalam melaksanakan aktivitas keseharian kita. Pertama, aktivitas keseharian. Saat ini, kita dapat mengerjakan aktivitas keseharian kita dengan mudah. Kita dapat berbelanja seperti berbelanja di mall atau pasar dengan online shopping pada virtual mall, pembayaran dapat dilakukan secara elektronik dengan electronic payment. Kita juga dapat dengan mudah membaca koran secara online, bertemu dengan saudara secara virtual dengan video conference, berkirim surat melalui surel atau email. Kita juga bisa mengatur suhu kulkas, suhu ruangan dengan remote AC, mengatur peralatan lain di rumah dengan smartphone kita dari jauh. Dan banyak aktivitas keseharian yang terbantu dan memudahkan aktivitas manusia. Kira-kira aktivitas apa lagi ya yang dimudahkan dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini? Silahkan jawab di kolom komentar dan dapatkan bonus nilainya. Kedua, pendidikan atau e-learning. E-learning adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara elektronik baik dalam hal interaksi antara siswa dan guru, materi, dan aktivitasnya. Dalam e-learning, interaksi siswa guru dilakukan dengan video conference, materi disajikan dalam bentuk video, e-books, dan file. Kegiatan pembelajaran bisa dilakukan dalam forum diskusi, kuis daring, dan tugas yang dikumpulkan secara daring. Interaksi antar siswa dilakukan dengan forum diskusi, sedangkan kolaborasi antar siswa dilakukan dalam bentuk berbagi dokumen. Ketiga, kesehatan. Kita bisa berkonsultasi dengan dokter dengan cara virtual atau chat di web service yang menyediakan layanan konsultasi online. Seperti contoh konsultasi di alamat halodoc.com, donsul.com dan masih banyak layanan lainnya. Saat ini juga kita bisa mendaftar pengobatan melalui halaman yang disediakan rumah sakit atau klinik dengan mendaftar lewat online. Keempat, perdagangan. Perdagangan secara online disebut e-commerce. Saat ini, negara kita memiliki situs e-commerce besar, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya. Seseorang bisa membeli barang yang dijual di situs ini. Para pedagang juga bisa menjual produknya di situs ini. Proses penjualan dan pembelian dilakukan melalui peramban atau aplikasi yang terpasang di smartphone. Barang dagangan pada e-commerce terdiri atas dua macam, yaitu barang fisik dan barang non-fisik seperti pulsa, e-books, lagu, dan lainnya. Pengiriman barang fisik membutuhkan transportasi,
sedangkan pengiriman barang non-fisik tidak memerlukan transportasi. Pembayaran akan dilakukan dengan e-payment lewat kartu kredit atau kartu debit atau dengan e-wallet seperti OVO, Dana, dan sebagainya. Ayo, siapa yang sudah pernah membeli barang dari situs toko online? Kelima, pekerjaan. Dengan berkembangnya TIK, terbuka lapangan pekerjaan yang memerlukan keahlian yang berkaitan dengan TIK. Pekerjaan tersebut bisa dilakukan dari rumah, di antaranya ialah pengembang web, pengembang aplikasi, programmer, administrator jaringan TI, analis data, dan lainnya. Ada juga pekerjaan non-TI yang juga bisa dikerjakan dari rumah dengan bantuan TI, misalnya sales atau penjual yang harus berkoordinasi dengan distributor, pengecer, dan pelanggan dapat dilakukan dengan video conference atau surel atau email. TIK juga telah membuka lapangan kerja wira swasta yang dapat beroperasi dari berbagai lokasi tanpa batas geografis. Sekarang kita bahas dampak positif teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, pengelolaan kegiatan keseharian. Saat ini, kegiatan keseharian kita dapat dikelola dengan bantuan TIK yang berdampak pada produktivitas yang meningkat. Jadwal harian kita dapat diatur dengan menggunakan aplikasi kalender pada smartphone sehingga tidak terlupa dan kita dapat melaksanakan aktivitas tepat waktu. Pembayaran tagihan bulanan dapat dilakukan secara otomatis dan periodik dengan e-banking sehingga tidak terlambat dan tidak kena denda. Pembelian barang kebutuhan sehari-hari, pakaian, makanan juga dapat dilakukan secara online dengan mudah. Kedua, komunikasi dan hubungan sosial. TIK menyediakan fasilitas yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Komunikasi dengan orang lain saat ini sudah tidak mengenal batas geografis maupun negara. Dengan aplikasi email, chat, video conference, dan situs media sosial, kita dapat mengadakan komunikasi, baik untuk urusan pribadi maupun urusan pekerjaan dengan mudah dan cepat. Bahkan dengan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan lainnya kita dapat bertemu muka, berkomunikasi dan berkolaborasi secara virtual. Dampak positif TIK yang ketiga adalah pencarian informasi dan berbagi informasi. Penggunaan TIK mempermudah kita mendapatkan informasi. Dengan menggunakan kecanggihan mesin pencari atau search engine, kita dengan cepat mendapatkan informasi yang kita cari. Informasi juga dapat dibagikan melalui surel, grup diskusi, dan aplikasi chat. Informasi dapat disebarkan melalui grup pada aplikasi chat seperti WhatsApp dan Telegram. Dengan berbagi informasi, akan meningkatkan keterbukaan, sifat saling menghargai, dan membangun pemahaman bersama secara global. Dampak positif lainnya adalah hiburan. Selain untuk kegiatan yang formal, TIK juga memberikan dampak positif untuk dunia hiburan atau entertainment. TIK memberikan layanan untuk bermain game, memutar lagu, dan menonton video maupun film. Kita dapat menonton televisi dan mendengarkan radio di laptop atau ponsel. Kita juga dapat membaca koran, majalah, dan komik melalui gawai kita. Dampak positif lainnya adalah pendidikan. Inovasi dalam pendidikan berkembang dengan hadirnya TIK, media belajar makin menarik dengan hadirnya multimedia yang interaktif. Siswa dapat mengakses konten dari situs yang tersedia dari seluruh dunia. Untuk percobaan atau eksperimen yang dinamis, berbahaya dan tidak dapat dilaksanakan secara langsung, tersedia juga laboratorium virtual dengan menggunakan simulasi atau virtual reality. Dampak berikutnya adalah lingkungan tanpa kertas atau paperless. Penggunaan TIK untuk berbagai kegiatan dengan menyimpan data dan informasi dalam berbagai bentuk file menyebabkan menurunnya penggunaan kertas secara signifikan. Penurunan penggunaan kertas berdampak pada berkurangnya penebangan pohon yang membuat lingkungan hidup kita menjadi lebih sehat dan mendukung keterawatan bumi dan Sustainable Development Goal atau SDG. Dampak positif yang terakhir adalah pengembangan kecakapan hidup sehari-hari. Dengan akses informasi yang berkualitas, persoalan hidup yang dihadapi manusia akan dapat dibantu penyelesaiannya. Saat ini dengan berkembangnya aplikasi sosial media dan internet, berbagi konten menjadi makin mudah. Banyak tutorial seperti bagaimana mengisi tinta printer, bagaimana membetulkan mouse yang macet, bagaimana memasang roda sepeda, atau persoalan sehari-hari lainnya dapat dicari di internet. TIK telah berdampak pada kehidupan manusia, baik berupa dampak positif seperti meningkatnya produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Namun, di sisi lain,
TIK juga memiliki dampak negatif, seperti berkurangnya interaksi tatap muka langsung, face-to-face, dan banyak beredarnya berita bohong di internet. Mari kita bahas dampak negatif dari TIK. Pertama, penyebaran informasi yang salah. Penyebaran informasi menjadi sangat mudah dilakukan. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan kemudahan ini untuk menyebarkan berita bohong atau hoaks. Berita bohong sangat berbahaya karena berita ini bersifat menyesatkan dan dapat membuat pembacanya memandang sesuatu yang tidak benar atau bohong menjadi benar. Oleh karena itu, kita perlu membaca dengan teliti dan cermat, mengecek kebenaran berita sebelum kita meneruskan atau menyebarkan ke orang lain. Ingat, bahwa sekali tersebar tidak mungkin ditarik kembali dan akan menjadi jejak digital penyebarnya yang tidak bisa dihapus. Jejak digital dapat memengaruhi kehidupan dan karir di masa depan. Kedua, kecanduan internet dan game. Penggunaan internet di kalangan anak muda dengan berbagai aplikasi media sosial dan game yang makin menarik dapat menyebabkan kecenderungan terjadinya kecanduan internet dan game. Anak-anak akan cenderung individualis, introvert, dan tidak mampu bersosialisasi. Kecanduan internet dan game juga berdampak pada kesehatan, karena dengan menggunakan komputer atau smartphone secara terus-menerus akan menyebabkan gangguan pada mata, sakit leher, dan bahkan bisa menimbulkan kelelahan fisik maupun mental. Ketiga, cyberbullying. Fenomena lain dengan adanya media sosial ialah fenomena kekerasan dan ejekan, bullying, di internet. APJI di tahun 2018 mencatat 49% pengguna internet pernah mendapat ejekan di internet. Ejekan ini bisa membuat korban menjadi depresi. Keempat, berkurangnya aktivitas sosial. Survei APJI tahun 2018 tentang penggunaan internet di Indonesia menyebutkan bahwa kelompok terbesar pengguna internet 19,6% menggunakan internet lebih dari 8 jam per hari. Hal ini berpengaruh pada aktivitas bertatap muka di dunia nyata. Makin sering aktivitas online dilakukan, akan makin jarang aktivitas pertemuan tatap muka yang membuat kehidupan sosial kita terpengaruh. Berkurangnya aktivitas fisik. Makin sering kita beraktivitas online, aktivitas fisik kita makin berkurang. Hal ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti pusing dan kegemukan. Dampak negatif berikutnya adalah potensi kehilangan pekerjaan. Sisi lain dari kemajuan teknologi khususnya TIK adalah kemampuan otomatisasi dari pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh manusia. Perkembangan teknologi terus mengarah ke otomatisasi ini sehingga berpotensi menghilangkan pekerjaan manusia. Namun demikian, akan timbul pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak ada sebelumnya. Dampak negatif yang terakhir adalah potensi korban kejahatan. Kejahatan cyber makin meningkat dengan meningkatnya transaksi online dan kemudahan berkomunikasi lewat sosial media. Gawai yang kita gunakan dalam bertransaksi menggunakan e-commerce atau e-banking akan mengirimkan dan menerima data dari sistem. Data yang dikirimkan atau diterima berpotensi untuk dicuri, dimanipulasi dan digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. TIK memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dan bekerja bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Kolaborasi untuk melaksanakan pekerjaan menjadi lebih mudah dilakukan dengan TIK. Sebagai contoh, pekerjaan membuat rancangan bangunan software dapat dilakukan oleh beberapa arsitek, programmer bersama-sama. Para siswa dapat membuat file poster sebagai tugas mata pelajaran secara bersama dalam kelompok. Perhatikan kolaborasi di dunia maya seperti nampak pada tampilan berikut. Media sosial. Media sosial ialah salah satu teknologi yang dihasilkan dari perkembangan revolusi komputasi. Media sosial adalah media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi, menuliskan ide dan ekspresi, serta membagikan informasi tersebut dalam komunitas virtual. Dapatkah kalian menyebutkan contoh aplikasi media sosial? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Berikut adalah dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial.
Berikutnya adalah informasi pribadi dan hukum privat. Kemajuan teknologi informasi memang memunculkan risiko baru di konteks privasi. Banyaknya data pribadi yang disetor ke pemerintah dan ke aplikasi yang kita pakai, memunculkan risiko baru pelanggaran privasi. Dengan menggunakan aplikasi, kebiasaan berbelanja, kata kunci yang sering kita gunakan, makanan kesukaan kita tersimpan di dalam basis data perusahaan. Kita dengan senang hati mengupload foto, video, dan data-data kita di media sosial kita, yang menimbulkan risiko untuk digunakan dengan tidak sah oleh orang lain. Data-data pribadi kita yang ada di basis data tersebut juga rawan untuk dicuri atau disalahgunakan oleh perusahaan. Terima kasih telah menonton pembelajaran kali ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe dan dukung selalu channel ini agar dapat terus berkarya. Terima kasih.